dari title-nya dulu itu kan duluan muncul ya, kita memang bermain-main dengan. Jadi sebelum ada posternya ini kan yang muncul pertama kali yang udah dipikirin banget itu ya si logo title itu, Monster Pabrik Rambut. Jadi kita mau main-main dengan kontras antara tekstur yang beton itu tuh yang pabrik gitu ya, yang ditumpuk sama sesuatu yang lebih organik, rambut. Dari situ sih gitu ya permainannya. Kemudian ya sepertinya juga nggak ada yang kayak harus dipikirin pabrik ada di mana gitu ya, tapi ya ini feeling yang langsung muncul aja ketika eksplorasi sambil jalan. Tapi ya tadi lah intinya sebenarnya bukan masalah penempatannya gitu ya, tapi lebih ke kontras yang mau dipakai di sini gitu. Bagaimana manusia, rambut segala macam yang organik yang bagian dari tubuh kita ini dihantam oleh tekstur yang beton, pabrik lah. I see. Silakan. Namain sedikit juga ngomong-ngomong soal kolaborasi. Di sini kami berkolaborasi. Fotografernya Josh Felix ada di sini yang foto. Ada Noven juga yang desain title-nya ada di sini. Dan desainer posternya ada Nadi. Jadi tentunya diskusi-diskusi ini serius tapi juga cukup terbuka terhadap sesuatu yang fun, ide-ide apa yang menarik. Jadi semua punya sumbangsi terhadap interpretasi terhadap filmnya. Mereka nonton dulu of course, bahas tahu dulu tentang filmnya, dan disitulah kami bermain-main. Ada Unsur superhero. kita semua pekerja Ya, itu kan superhero ya. Iya lah ya di beberapa bisa dilihat sebagai itu ya, ada semacam figur gitu yang biasanya kan superhero kan tidak mainstream atau tidak sama lah dengan yang pada umumnya gitu ya, manusia-manusia. Jadi adalah gitu, kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Tapi ya tentunya sentuhan superhero-nya juga bukan Marvel, jadi jangan terlalu ngarep-ngarep heroik juga gitu. Mungkin manusia-manusianya yang superhero. Betul, aku dulu kerja di digital marketing agency. Oh gitu. Sebelum main musik. Makanya udah tahu banget gitu ya prosesi ketika berkarya dan kepenatan yang didapatkan dari pekerja tuh tertuang semua di situ ya. Justru karena kerjanya dulu banyak lembur, terus cari refreshingnya itu di musik. Tapi ternyata yang datengin rezeki di musik, jadi aku. Itu mah harus disyukuri. Tapi begitu kerja di musik lembur-lembur juga mbak. Jadi kayaknya sama Malah, aja ya. lebih nggak ada jam Persoalan ya. ini biar malah nggak ada jamnya. Semua pekerjaan itu sama aja. Nah, Yes. proses kreatifnya nih, aku penasaran dengan Atila. Tadi kan kamu Yes. cerita bahwa kamu mengeksplor suara-suara yang besi Yep. gitu ya. Kira-kira tuh untuk kreasinya apakah murni dari alat Yep. saja atau dari sound-sound spesifik? Iya betul. Waktu pertama kali membayangkan siapa yang kira-kira akan kerjain lagunya, walaupun saja lagunya udah ada bagannya gitu ya, terus kita bayangin kita mau berangkat dari mana enaknya gitu. Seringkali aku tuh memang berangkat dari bunyi-bunyian dulu. Kira-kira bunyi apa yang cocok untuk bisa menceritakan suasana lagunya. Nah kali ini memang secara spesifik kita menulis lagu untuk sebuah project film dan sudah ada ceritanya gitu ya. Aku juga udah membayangkan lewat misalnya ketika berperan gitu ya dari set. Jadi aku membayangkan ini kayaknya yang cocok mengerjakannya adalah seorang produser yang mungkin berangkat dari electronic music karena mereka biasa berangkat dari pilihan bunyi gitu ya, spektrum misalnya frekuensi gitu ya. Saya bekerja sama dengan Atila Syah. Di saat pertama kali kami mulai workshop ini, kami memang cari bunyi-bunyian apa yang kira-kira itu tuh sifatnya rasanya industrial gitu ya. Kami berusaha untuk menciptakan bunyi-bunyian derap kaki. Makanya ini tuh yang paling menarik kalau didengerin tidak dari speaker yang sember, mudah-mudahan dari
Tapi walaupun mungkin dengar dari speaker sahabat juga oke, tapi kalau bisa didengarkan dengan speaker yang baik, dia akan memunculkan banyak sekali detail-detail dan sensasi-sensasi yang ada di kuping kalian, bunyi-bunyian kecil yang sangat penting buat aku Saking ketika menciptakannya. kecilnya mungkin kita nggak ngeh ketika ada derap-derap itu kakinya Rachel Amanda. Nah, itu Benar yang nggak? kita Ada derap kakinya. Ini kan sebenarnya kes-kesnya juga bisa nyanyi semua betul, loh. betul. Kenapa Terutama malah Atilasya yang Nah. diajak kolaborasi? jadwal. Oh, Kalau luar mereka lebih ke biasa. jadwal. Luar biasa ya. Jadwal lebih ke mereka sibuk. Lebih karena kesibukan. Jadi Mas Atilasya nggak sibuk-sibuk banget maksudnya. Sibuk juga. Cuman agak nganggur saya. Enggak dong, karyanya keren dan pasti akan kita nantikan banget. Betul. Udah pernah dengar lagunya? Udah, udah? Udah dong, udah semuanya ya. Iya. Prosesnya dari mulai berdehem ketika syuting sampai akhirnya jadi karya yang ditelurkan itu berapa lama? Mungkin berapa lama itu ya? Mungkin 1,5 bulan gitu. 1,5 bulan ada. Iya, sampai tentu saja kita banyak berdiskusi juga sama Bung Edwin ya. Bung, gimana nih kita udah bisa capture belum hal yang mau kita tampilkan dari lagunya gitu. Karena mediumnya lagu untuk film gitu ya. Dan ya prosesnya aku rasa lumayan cepat. Bung Edwin juga teman diskusi yang sangat menyenangkan ya. Jadi di situ kerjanya lumayan nyaman gitu. Lumayan Proses kolaborasi. nyaman. Seperti Sangat apa? nyaman deh, jangan lumayan. Sangat nyaman seperti apa hasilnya untuk pertama kalinya. Yes. Rekan-rekan media, Yes. secara live kita akan mendengarkan karya terbaru dari Sal Priadi, original soundtrack film Monster Pabrik Rambut Kepala Pundak Kerja Lagi. Selamat mendengarkan. Kau disingkirkan ke tepi. Gimana cara melakukan kecukupan janji tak bisa memberikan. Tapi kalau tak menumpang di sini, bebas, aku ini bebas, bebas, lepas di langit yang luas dan dari aku ini bebas. Terjadi tidak mulutmu berjanji-janji melibatkan terjadi di sini. Atau mau untuk jaya dari abadi.